Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Anoa Muda. Ketemu lagi dengan saya Evi Risnawati di podcast Anoa Muda Kumham Sultra Pasti Keren. Nah, hari ini saya tidak sendiri. Saya tidak berdua juga, tapi saya bertiga. Di sebelah kanan saya sudah ada orang-orang hebat. Izin Bapak, saya perkenalkan dulu narasumber saya. Di samping kanan saya ini Bapak Silvester Sirilaba, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kebanggaan saya. Disapa dulu Pak, sahabat Anoa Muda kita. Terima kasih Nona Evi yang cantik dan penuh humanis yang saya banggakan dan kasihi, Pak Dr. Sofian dari Universitas UHO Sulawesi Tenggara yang sangat saya banggakan, benar-benar kebanggaan tersendiri pada pagi ini bisa bersama dengan saya dan didampingi oleh Nona Evi yang cantik. Terima kasih podcast IPD pada hari ini sungguh sangat luar biasa dan penuh sukacita, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu mengikuti podcast Sulawesi Tenggara Sutra Bumi Eno yang tercinta. Sehat Bapak hari ini? Sehat sekali. Lanjut di sebelah beliau ada Bapak Dr. Sapril Sopansani. Beliau ini seorang akademisi di salah satu universitas negeri di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Universitas Halowalea ya Bapak. Betul. Beliau ini orang tua saya, panutan saya, salah satu dosen terbaik saya juga Pak. Pak, disapa dulu mungkin sahabat-sahabat Ya. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa. Saya Dr. Sapril Sopansani PSMKN mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pemirsa dan kepada Kanwil Menkumham yang sudah mempercayakan saya untuk bisa berbagi di acara ini. Luar biasa. Ya, terutama kalau Evi sudah tidak asing bagi saya karena beliau adalah bagian daripada mahasiswa saya yang masuk kategori terbaik. Iya. Ya, dengan segala aktivitasnya dulu waktu ketika masih Terbaik yang gimana? baik akademik maupun aktivitas. Beliau termasuk orang-orang yang aktif karena saya beberapa kali membawa delegasi Fakultas Hukum UHO, dia selalu ikut, khususnya untuk kompetisi-kompetisi, pertandingan moot court, peradilan semu, dan acara-acara yang lainnya. Dia selalu ada. Aduh, Dan Bapak, selalu memberi motivasi buat teman-teman. pujiannya jangan terlalu banyak Pak, saya jadi enak. Ini bukan pujian, tetapi bagian daripada motivasi untuk anak generasi muda. Kalau melihat orang-orang yang tampil seperti Anda, paling tidak diikuti jejaknya. Jadi kita bukan untuk sombong, tapi paling tidak how to motivate another person Iya, to Pak. be great. Ya, itu kan sesuatu yang baik harus kita bagikan. Iya, Pak. Nah, Iya, jangan Pak. bagikan yang jelek-jelek, Ya. yang baik-baik aja. Saya kira begitu. Ya Pak, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin Pak. Sama-sama. Pak izin, Ya. karena masih suasana Lebaran, masih bulan Syawal, saya juga untuk sahabat podcast, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, hari ini kita di sini itu mau bincang-bincang terkait memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Nah, tema hari KI itu hari ini di tahun ini tuh building our common future with innovation and creativity. Aduh, agak tersendat ini Pak, nggak biasa. Jadi membangun masa depan kita bersama dengan inovasi dan kreativitas. Nah, di samping saya ini Bapak Kakanwil yang selaku penyelenggara pelaksana kegiatan KI yang ada di Kumham Sultra ini Pak, apa sih sebenarnya kekayaan intelektual itu, Hari Kekayaan Intelektual? Kenapa dia diperingati 26 April Pak? Kenapa nggak 1 Februari kah atau 14 Februari bersamaan dengan Hari Valentine? Kenapa harus 26 April Pak? Momentum apa yang menandai itu jadi Hari Kekayaan Intelektual Sedunia? Bisa dijelaskan Pak? Mungkin teman-teman Anoa Muda belum ada yang tahu ini. Terima kasih Kakak Nona Evi. Kenapa bukan hari yang lain, tapi pada hari tanggal 26 April merupakan Hari Kekayaan Intelektual. Sesungguhnya berdasarkan konvensi negara-negara anggota WIPO tahun 1970 yang menjadikan bahwa tanggal 26 April itu menjadi Hari Kekayaan Intelektual untuk internasional. Sedangkan WIPO itu terbentuk tahun 1967. Jadi luar biasa pertanyaan ini bahwa dalam tanggal 26 April itu dijadikan sebagai Hari Kekayaan Intelektual Internasional, dan Indonesia menjadi
tergabung dalam WIPO itu tahun 1967. Setelah 12 tahun terbentuknya WIPO oleh negara-negara yang tergabung dalam WIPO itu di tahun 1967. Jadi pada tanggal 26 April ini dijadikan sebagai hari kelahiran atau hari peringati bagaimana kreasi, kreativitas, kecerdasan dan karya anak manusia, anak bangsa Indonesia dalam menjalankan seluruh karya ciptanya, sehingga pada tanggal 26 mengikuti, karena kita tergabung dalam WIPO tahun 1967, sehingga kita mengikuti bahwa tanggal 26 April menjadi harinya IP untuk memperingati. Iya, betul. Jadi sebegitu berharganya kekayaan intelektual ini Pak, sampai diperingati. Jadi inovasi dan kreativitas anak-anak negeri itu sangat berharga Pak. Jadi dibuatkan harinya. Jadi memang luar biasa Pak. Untuk tahun ini kan kita melaksanakan nih Hari Kekayaan Intelektual. Apa sih yang menarik? Apa tujuan dari Hari Kekayaan Intelektual? Apa yang menarik di tahun ini Pak, pelaksanaan Hari Kekayaan Intelektual itu? Yang menarik untuk tahun ini tujuannya adalah bagaimana kita memberikan knowledge, ya, memberikan knowledge atau pengetahuan kepada masyarakat seluruhnya, khususnya kepada untuk Sulawesi Tenggara. Ini catatan tersendiri karena sejak tahun 2020 ada mobile applied clinic, ya, mobile applied clinic, dan sampai dan sekarang di tahun 2021 dan 2022 dan sampai sekarang ini sedang terselenggara mobile applied clinic yang diadakan di FTQ dari hari kemarin mungkin selama 3 hari berturut-turut. Jadi ini bagaimanapun momen ini tujuannya untuk memberikan knowledge atau pengetahuan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya dan seluruh Indonesia dan seluruh dunia bahwa bagaimana karya, cipta, dan karsa dan bagaimana inovasi-inovasi dan kecerdasan-kecerdasan baik itu dari seniman, kreator maupun dalam bentuk lain, bahwa masyarakat bisa memahami bahwa ternyata karya dan cipta ini negara hadir untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, sehingga dalam memberikan perlindungan ini bisa memberikan manfaat, bisa dimanfaatkan dalam bentuk ekonomi, ya, dan rasa nyaman dalam hak cipta karsanya, bahwa ternyata segala cipta dan karsa itu dilindungi oleh negara. Betul-betul negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap karya dan cipta mereka. Jadi memang peringatan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi atau berkontribusi dalam membangun kekayaan intelektual kita. Ya, luar biasa Pak. Ini kan temanya, yang seperti saya katakan tadi, membangun masa depan kita bersama dengan inovasi dan kreativitas. Nah, kalau kita bicara membangun ini Pak, ini kan ada satu bagian tindakan yang kita lakukan. Nah, Kemenkumham ini kan kayak jadi leading sektor dalam pelaksanaan kekayaan intelektual. Nah, pertanyaan saya Pak, apa yang sudah dilakukan dalam hal kerjasama kita dengan pihak mana terkait membangun kekayaan intelektual ini? Terima kasih Kakak Nona Evi yang luar biasa. Pertanyaan sangat-sangat luar biasa. Ya, sesungguhnya saya sebagai pelaksana kebijakan pimpinan di pusat, kebijakan kementerian, dalam ini Pak Menteri melalui Direktorat Tindak Kekayaan Intelektual dengan adanya kebijakan, kita menjadi pelaksana eksekusi di daerah. Bahwa tujuan bahwa pelaksanaan ini bahwa kerjasama untuk menciptakan masyarakat memahami dan bisa mengerti apa yang telah dilakukan karya ciptanya, dan ini kita sudah lakukan kolaborasi dan kerjasama. Itu sejak tahun 2020 ada mobile applied clinic, ya, itu sangat besar. Jadi kita mengundang seluruh elemen masyarakat, seluruh instansi pemerintah, baik itu instansi vertikal maupun juga pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, kota, Sulawesi Tenggara, dan tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, baik itu termasuk juga akademisi, pendidikan, dan juga termasuk para insan pers. Dia kerjasama dilakukan itu dengan dunia akademisi, para kampus, ada MOU
termasuk juga untuk pemerintah daerah tingkat provinsi, yaitu dengan Pak Gubernur dan juga dengan Ketua DPR. Itu tahun 2021 ya ada kegiatan. Terus ada juga kerjasama dengan para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, dan juga dihadiri oleh ketua DPRD se-kabupaten maupun kota se-Sulawesi Tenggara, dan juga oleh lembaga-lembaga yang ada di Sulawesi Tenggara, misalnya dengan ketua Kadin dan juga lembaga-lembaga lainnya. Jadi ini merupakan kolaborasi dan kerjasama dalam rangka mendukung dan menghadirkan negara hadir untuk melindungi dan memberikan edukasi, sosialisasi terhadap bagaimana kekayaan intelektual yang ada di Sulawesi Tenggara yang Bumi Anu yang tercinta ini. Jadi itu sebagai bentuk kerjasama. Itu tahun 2020-2021 juga ada di Kota Bau juga sama. Itu adakan di kampus, ada juga kampung di Udayan. Itu dihadiri oleh Pak Irjen selaku pejabat PLT Dirjen Kekayaan Intelektual, dan terakhir dihadiri oleh Pak Agumin Ginting, yaitu penutupan kekayaan intelektual seluruh Indonesia yang dilakukan di kampus Haleo-Leo. Waktu itu pesertanya sekitar 3.000 peserta, ya, dihadiri oleh terutama para akademisi dan juga para mahasiswa dari berbagai kampus universitas di Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, dan juga para tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan termasuk juga instansi vertikal dalam kabupaten, kota, dan provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin itu kolaborasi yang tercipta, dan saya rasa bangga bahwa ternyata dengan hadirnya mobile applic milik, ternyata baik akademisi sangat luar biasa memberikan apresiasi dan dukungannya, dan termasuk juga pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, maupun seluruh elemen masyarakat, termasuk juga organisasi, termasuk juga Kadin, sehingga waktu itu Kadin ada kerjasama dengan memberikan dukungan dalam bentuk ekonomi kreatif, bentuk hasil-hasil cipta karya yang bisa tergabung dalam kekayaan intelektual, itu kerjasama ya dalam persyaratan perorangan. Didukung dari Kadin, yaitu waktu itu Kadin memberikan fasilitas keuangan untuk mendaftarkan target kita sekitar waktu 3.000. Ternyata hanya 1.500 yang bisa kita nyampe pendaftaran secara perorangan. Ya, tapi luar dalam biasa. rangka untuk UMKM. Ini kolaborasi yang sangat luar biasa dan nyata. Ya, terima kasih kepada tempat ini, bahwa Sulawesi Tenggara pada posisi sekarang ini ada 1.643 kekayaan intelektual yang terdaftar dalam semua jenis baik cipta maupun merek, ya, dan lain sebagainya. Jadi terima kasih khususnya kepada pemerintah, baik itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, yaitu bupati dan wali kota, dan seluruh stakeholder yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan akademisi yang ada se-Sulawesi Tenggara. Luar biasa dukungan dan kolaborasi sangat luar biasa, dan membawa arti, dan termasuk juga lembaga vertikal lainnya juga sama, termasuk Bank Indonesia, termasuk juga OJK, dan juga Kadin Sulawesi Tenggara yang sangat luar biasa memberikan dukungan dan memahami bagaimana manfaat besar dari kekayaan intelektual yang perlu didorong untuk membangun masyarakat yang kita cintai ini. Luar biasa sekali, Pak. Jadi sebenarnya sahabat Ano Muda, bahwa bukan baru ini saja kita bergerak, tapi sudah lama, dan ternyata intelektual ini bukan baru saja ya Pak ya, sudah dari tahun 60-an, dan kita bergabung setelah 12 tahun. Berarti belum lama, sebenarnya terhitung masih muda ya Pak, usianya kita sudah bergabung. Kita termasuk juga peserta yang tua, karena 1970 itu sudah cukup usianya Pak. Nah, bisa lanjut sedikit. Kalau kolaborasinya. Ya, kolaborasi. Jadi ini kolaborasi satu lagi yang sangat luar biasa unik di Sulawesi Tenggara. Ternyata tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara bukan hanya akademisi, tapi tokoh adat ini menjadi salah satu memberikan pionir, inspiratif yang luar biasa untuk mendukung kekayaan intelektual. Contohnya, kolaborasi antara pemerintah kota Kendari dan seluruh bupati yang ada di daratan ini. Ya, Pak. Ya, mereka memberikan suatu inovasi baru
dengan hadirnya Tokolat, lembaga adat Tolat, dengan seluruh kepemimpinan dari seluruh perangkatnya dari ketua sampai anggotanya hadir bersama dengan PJ Wali Kota Kendari. Oh ya. Itu mendaftarkan KKN intelektual waktu sekitar 83. Wah, Jadi ini kolaborasinya sangat luar biasa. iya Sangat Pak. luar biasa. Ini keistimewaan luar biasa. Jadi bagaimanapun ini Sulawesi Tenggara ini kita bagaimana meningkatkan pemahaman. Ternyata tokoh adat dan tokoh masyarakat mengambil peran positif mendukung kekayaan intelektual di Sulawesi Tenggara. Contoh yang seperti saya katakan, termasuk juga di Bau-Bau. Ya, ini Ibu Des Kanada, wali kota, Pak Wali Kota dulu ya. Iya. Itu juga luar biasa, menjadi pionir untuk Sulawesi Tenggara. Waktu itu mendaftarkan juga. Itu dua gelombang itu. Jadi sangat luar biasa. Jadi ini luar biasa untuk jajaran tokoh adat dan juga pemerintah. Pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara bahwa membawa kolaborasi dan sinergi dalam memberikan arti apa itu kekayaan intelektual yang selama ini kita keluarkan bersama. Jadi pada tempat ini atas nama Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dan seluruh jajarannya mengucapkan dan mengapresiasi atas kolaborasi dan kerjasama yang tercipta dan memberikan nilai positif yang sangat berarti untuk membangun kekayaan intelektual dan memberikan edukasi yang sangat mendalam, terutama teman-teman dan jajaran akademisi, jajaran kampus, baik itu dunia kampus maupun SLTA dan juga SMP juga, SLTP. Ya sama-sama, walaupun ini gak ada generasi muda yang perlu kita dorong sama-sama bagaimana semoga mereka bisa memahami, mereka bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan kekayaan intelektual di Sulawesi Tenggara kita cintai. Mungkin itu dari Iya. Jadi kekayaan intelektual itu bukan cuma milik orang dewasa ya Pak. Anak-anak pun juga sebenarnya bisa mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Siapa saja SD, SMP, bahkan mungkin di kelas TK juga kalau misalkan sudah punya inovasi dan kreativitas sendiri masih bisa juga ya Pak. Jadi ini kan tadi sudah kita cerita tentang kekayaan intelektual secara umum. Ini kan kalau di Kemenkumham Sultra ini untuk mendukung kegiatan ini kan kalau kita bicara tentang podcast kita hari ini kita lebih ke Hari Kekayaan Intelektual. Apa yang sudah dilakukan Kemenkumham Sultra untuk mendukung ini Pak? Bagaimana Kumham Sultra memaknai KI? Karena kan leading sektornya ada di Kumham ini Pak. Jadi bagaimana Kemenkumham Sultra memaknai ke Hari Kekayaan Intelektual. Jadi sekali lagi Kemenkumham atas nama teman-teman di jajaran Hukum dan Sultra mengucapkan dan mengapresiasi kepada seluruh elemen yang saya sebutkan, yang terakhir itu kepada insan pers. Ya, insan pers. Makna ini tergulir dan betul-betul dengan kehadirannya humanis, ya, pelayanannya humanis. Jadi makna dari kekayaan intelektual ini dasarnya karena kehadiran teman-teman jajaran hukum dan HAM se-Sulawesi Tenggara dengan pendekatan humanis, sehingga memberikan makna yang sangat berarti pada Hari Kekayaan Intelektual ini. Dengan kehadiran humanis, sehingga semua program, kebijakan dan strategi pimpinan di pusat berjalan dengan baik. Sehingga pada momen ini, saya sebagai pimpinan di daerah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, khususnya jajaran saya di Sulawesi Tenggara Kumham yang memberikan pelayanan yang humanis, pendekatan yang secara kekeluargaan, ya, ini kebanggaan tersendiri. Ya, saya memang haru ya, ada terharu, bangga dan haru karena teman-teman telah memberikan suatu makna yang tersendiri sehingga hadir bersama seluruh elemen masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara bisa memberikan kolaborasi sehingga pada momen yang hari ini kita memberikan peningkatan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Sulawesi Tenggara. Apakah itu hak cipta, hak paten, hak merek dan lain sebagainya. Apakah itu misalnya kekayaan ya
komunal, tradisional, apa itu indikasi geografis yang ada, betul-betul ya memberikan suatu semangat baru bagi kita dalam menjalankan tugas. Jadi terima kasih kepada jajaran saya, jajaran Kemenhan Sulawesi Tenggara memberikan kerjasama yang humanis bersama seluruh jajaran elemen yang ada di Sulawesi Tenggara yang saya sudah sebutkan tadi, baik di pemerintah tingkat vertikal, tingkat daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota Sulawesi Tenggara, maupun tokoh masyarakat, tokoh agama, dan termasuk juga para dunia pendidikan akademisi, Betul, Pak. baik tingkat akademik universitas, SLDA maupun SLDP dan maupun tingkat SD, dan juga termasuk juga tokoh adat dan tokoh masyarakat, tokoh agama lainnya. Dan terintinya adalah termasuk juga insan pers yang selama ini Mendukungnya, Pak. selalu memberikan Informasi. mengingatkan kita bahwa beginilah kondisi Sulawesi Tenggara dipandang dari sisi kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual Sulawesi Tenggara berjalan sangat pesat dan meningkat. Jadi pada tempat ini saya atas nama jajaran hukum Sulawesi Tenggara mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen yang kami sebutkan tadi. Terima kasih atas kontribusi dan pendekatan dalam proses perjalanan, proses peradaban kehidupan umat manusia dalam karya cipta karsa dan rasa dalam kemasan kekayaan intelektual. Iya, Pak. Jadi meskipun kita berbuat, kalau tidak dipublish, masyarakat juga tidak tahu, Tidak Pak. tahu. Jadi memang peranan pers juga ya agak besar, Pak. Besar sekali. Besar sekali, bukan Besar agak, sekali. Pak. Kalau sekarang kan kita sudah di tahapan ini ikut berpartisipasi dalam Hari Kekayaan Intelektual. Ya. Nah, pertanyaan saya, Pak, selain podcast yang kita laksanakan hari ini itu, kan ada kegiatan-kegiatan lain. Apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Komnas Putra? Kegiatan untuk memperingati Hari Intellectual Property Day yang pada tahun ini ya sesuai dengan kebijakan dan arahan dari pimpinan kita di pusat, bahwa kegiatan yang kita lakukan ada ya guru kekayaan intelektual, termasuk juga diseminasi, termasuk juga mobile apple clinic yang sedang berjalan dari mulai kemarin. Itu kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam ini dengan pariwisata ya, Iya, Pak. dengan pariwisata di bertempat di MTQ ya, mungkin berlangsung selama kurang lebih 4 hari ya, mungkin lusa mungkin selesai. Jadi mungkin kegiatan yang kita lakukan. Jadi terima kasih banyak. Dan terakhir dengan podcast ini, podcast sekarang sedang berlangsung. Jadi kegiatan-kegiatan untuk melihat atau mengapresiasi negara hadir untuk memberikan pengakuan terhadap karya cipta anak bangsa dalam bentuk kekayaan intelektual yang kita akan peringati tanggal 26 April ini. Ya, Pak. Jadi di sahabat podcast di MTQ itu sudah berlangsung ya, Pak. Sudah berlangsung. Mobile Apple Clinic itu sudah berlangsung kegiatan Kolaborasi dengan pemerintah daerah. Iya, dan pemerintah daerah, luar biasa sekali. Saya pindah dulu mungkin, Pak. Iya. Karena tadi ini kita bicara tentang kekayaan intelektual, apa itu merek, cipta. Mungkin teman-teman itu nggak tahu apa itu merek, apa itu cipta. Kalau merek sih, Pak, kita sudah banyak dengar. Cipta juga biasa. Kalau teman-teman milenial sekarang itu udah sering, Pak. Nah, tapi kan kita tidak tahu yang mana itu cipta, yang mana itu merek. Takutnya kita sudah punya produk, ternyata kita daftarkan salah daftar gitu ya, Pak. Saya ke Pak Dokter dulu nih, Pak. Ya, terima kasih. Kalau Bapak nih lihat kekayaan intelektual sendiri ini seperti apa? Apa saja itu memaknai kekayaan intelektual ini? Bapak kan sebagai akademisi ini, kalau bicara teori pasti kita juga bisa browsing ya, Pak. Tapi kan beda tuh, Pak, pandangan kita sebagai akademisi dengan teori yang kita dapat dari luar. Monggo, Pak. Iya, oke, terima kasih Mbak Evi. Kalau kita bicara kekayaan intelektual, kita untuk Indonesia, karena kita punya KUH Perdata, pasti kita akan tengok dulu satu pasal, namanya pasal 499 KUH Perdata. Di situ paling tidak dia mengatakan yang namanya barang itu adalah benda atau hak yang bisa dimiliki. Nah, melihat perkembangan HKI atau KI, kekayaan intelektual,
itu masuk kategori intangible, benda tidak terwujud, tetapi dia bisa dimiliki. Ketika dia bisa dimiliki, berarti bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kalau kita lihat dalam kekayaan intelektual ini paling tidak ada 2 poin. Satu ada namanya hak cipta, kemudian yang kedua itu ada namanya hak industrial. Nah, kalau untuk hak cipta itu terkait dengan perlindungan karya ilmu pengetahuan, kemudian seni, kemudian sastra. Nah, sedangkan untuk industrial itu ada hak paten, ada hak merek, ada desain industri, kemudian ada perlindungan varietas tanaman. Tapi kalau varietas tanaman kan bukan di Menkumham ya, di pertanian, indikasi geografi. Nah, terus ada juga rahasia dagang, kemudian desain sirkuit terpadu. Ya mungkin kalau kayak saya bilang hak kita mungkin banyak mengenal Pak, ya karena saya kira masyarakat sudah banyak tahu, kita sudah beri manfaat apalagi di era digitalisasi ini, karena ada satu prinsip dari hak cipta itu tanpa perlu didaftarkan, dia secara otomatis, secara deklaratif sudah mendapatkan perlindungan. Umpamanya kalau saya menciptakan sebuah lagu, nah ketika lagu itu saya ciptakan, karena mungkin belum ada kesempatan untuk mendaftarkan, nah saya upload aja ke YouTube, paling tidak itu sudah memberikan perlindungan. Nah tapi bukan berarti kalau ketentuannya tidak perlu daftar kita tidak mendaftar, enggak, jangan. Paling tidak kita datang ke Menkumham, kita daftarkan untuk menjaga, karena takutnya suatu waktu lagu kita tuh diambil, nggak bisa diklaim lagi Pak. Ya bagus kalau diambil Indonesia kita masih bisa lah, tapi kalau orang Malaysia atau negara lain yang ngambil, kenapa kan banyak lagu-lagu Indonesia itu yang banyak case-nya ya, Pak terjadi. Kayak lagunya Wali itu di Kamboja diambil, lagunya siapa Ariel Noah itu diambil. Bahkan lagu daerah kita juga Pak pernah diambil sama Malaysia, iya, betul. kalau nggak salah. Makanya kita paling tidak kita harus daftarkan sebagai bukti otentik bahwa hal tersebut didaftarkan. Nah, karena ada juga saya lihat banyak yang sudah menciptakan lagu muncul di YouTube tidak didaftarin, tetapi bukan negara kita, bukan warga negara kita yang ngambil, warga negara lain, terus dia daftarkan di sana menjadi karya dia. Ini kan sangat merugikan. Iya. Nah, begitu juga kan kalau kita bicara patennya, masalah hak industrial. Nah, kan banyak orang yang punya kemampuan untuk menemukan sesuatu. Nah, ini biasanya orang hanya tahunya paten yang paten biasa, Pak. Lupa dengan ada paten sederhana. Karena kan kehidupan ini banyak permasalahan, perlu ada solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Sehingga kita menemukan teknologi, taruhlah umpamanya yang paling gampang apa orang ini. Kalau saya lihat mungkin durian kali, kalau kita mau buka durian itu kan resiko, tapi kalau kita temukan alatnya, kita kategorikan itu paten sederhana, bagaimana cara membuka durian biar aman, itu sudah merupakan paten, bisa mendapatkan nilai tambah. Nilai tambahnya ini mana ketika orang menggunakan otomatis. Manfaatnya Kalau kita sudah ada daftarkan di Menkumham, kemudian kita mendapatkan surat, pasti kita akan dapatkan manfaat-manfaatnya apa ya, paling tidak royalti deh. ada cuan lah kalau orang Cina bilang, kalau orang Arab bilang pasti dapat fulus. Ya. Nah, begitu juga kalau kayak rahasia dagang paling kita ini. Kita bisa bayangin kalau sekarang di Kota Kendari kita lihat ada McDonald, ada KFC. Itu kan dari jauh banget, tapi mereka bisa berhasil. Bukan di sini tuh hanya gara-gara rahasia dagangnya, bumbu masaknya. Yang sebelah itu Pak. Dan itu disenangin tuh karena memang enak. Padahal kalau kita mau bandingin, kita juga banyak di sini. Kita punya sifatnya bumbu-bumbu, tapi kadang-kadang saya tidak tahu kalau sudah ada orang Sulawesi Tenggara, Sinonggu itu didaftarkan ya, atau Tawoloho. Iya Pak. Nah, kalau dulu saya pas di luar tuh lihat, saya juga bingung. Bumbu-bumbu itu sudah masuk pakai ini kan, tapi sekarang kan sudah ada juga bumbu rawon, ada bumbu jadi Pak. Bumbu jadi. Nah, kalau bumbu-bumbu yang ada di Sultra ini belum ada yang kasih masuk di dalam bentuk saset, terus di umpamanya kalau mau buat
ikan Palumara. palumara. Ya kan tidak ada, kita harus olah dulu kan, Iya. tapi belum ada itu di Saset, supermarket iya. untuk dia ambil langsung 3 Yang instan, saset Pak. menjadi instan ya. Iya. Itu kan belum ada. Nah, kenapa inovasi-inovasi itu tidak dikeluarkan sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, memudahkan mereka karena waktu yang kurang sehingga ada saset gitu langsung tidak. Nah, dan itu yang memberikan manfaat bagi inovatornya untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik sambil berinovasi terus dengan memikirkan hal-hal yang baru, tetapi juga dia akan lebih sejahtera karena ada pemasukan pembayaran. Iya Pak, jadi memang banyak sekali manfaatnya Banyak. kalau kita daftar KI kita. Nah ini Pak, saya mau tanya, Bapak kan akademisi, Iya. dosen Pak, pasti ngajarnya ya seputaran kekayaan intelektual, merek. Pertanyaan saya Pak, kalau misalkan Bapak kan ngajar nih, mahasiswanya juga banyak, otomatis mahasiswanya kan generasi-generasi muda nih Pak. Ada tidak satu momen di mana Bapak ngajar, terus teori yang Bapak kasih itu terimplementasi langsung ke mahasiswanya? Kan biasa mahasiswa itu ada 3 jenis Pak, ada yang be aja kalau di kelas, ada yang cuek, ada yang memang perhatian tapi biasa, tapi ada juga yang memang dia ketika dapat ilmu dia maunya cari tahu. Nah ketika dia dapat informasi tentang kekayaan intelektual ini, pernah tidak ada Pak yang case-case seperti itu waktu Bapak ngajar? Ya, paling tidak karena saya ngajarnya di hukum, bukan di dunia teknologi ya. Jadi banyak kaitannya ketika habis mengajarkan itu mereka mengaplikasikan di dunia hak cipta. Mungkin untuk lagu, mereka menciptakan lagu, kemudian mereka mengupload lagu tersebut di YouTube. Biarpun dia belum sempat daftarkan, tapi paling tidak dia sudah mengeluarkan karyanya. Ya, mungkin tahun ini kali ya, kalau namanya kita tuh mungkin lagu itu belum populer kan, tapi tiba-tiba mungkin satu waktu, oh lagu ini menarik, ya bisa saja jadi paling tidak langkah-langkah yang mereka ngambil, pokoknya masukin dulu, biar itu menjadi karya saya, paling tidak itu langkah pertama. Dan bahkan juga saya kalau kasih tugas buat mahasiswa Pak, saya tidak mau kasih bilang buat makalah, karena di makalah, kalau buat makalah itu kan Copy paste. susah kita kontrol Pak. Mereka nggak pakai lagi Google untuk pencarian, tapi pakai AI, Ada aplikasinya khusus aplikasi artificial intelligence. Itu yang dipakai sehingga pas kita baca bagus banget ini. Tapi saya cek ke Pak, keakuratannya. AI-nya itu, Ke AI. artificial intelligence, ini mirip dengan ini. Nah, saya coba dengan model lagi. Tapi yang paling cocok satu, saya bilang kalian buat karya dalam bentuk video, umpamanya satu pembahasan kalian melihat tentang kasus ini, jadi contoh kasusnya ada, kemudian Anda ada di situ mewawancarai kasus-kasus tersebut, setelah itu Anda upload, paling tidak itu ada nilai melatih mereka untuk membuat satu karya, kemudian karya tersebut dapat ditonton orang lain, paling tidak itu bisa menjadikan pembelajaran, dan yang paling penting dia sebagai anak muda, dia pernah berbuat sesuatu. Iya. Jadi mungkin ada legacy atau warisan yang perlu dia Iya tinggalkan. Pak, karena kalau kita mahasiswa tuh Pak, hal kecil saja itu bisa jadi kayak prestasi sekali Pak. Iya, iya. Nah, bicara tentang hak cipta, bicara tentang lagu nih Pak, saya mau tanya nih, ini tentang lagu daerah Pak. Bapak pasti tahu lagu ini Iya. Pak. Lagu Lele Sanggula. Kalau misalkan kita nyanyikan dengan aransemen berbeda kan, kalau originalnya Bapak tahu. Misalkan kalau saya nyanyikan ini, oh Lele Sanggula, oh, itu kira-kira saya melanggar hak cipta tidak Pak? Karena saya udah rubah aransemen dari aslinya, udah saya tambahin cengkok-cengkok dangdut, itu kira-kira saya melanggar hak cipta tidak Pak? Ya, di dalam hak cipta itu ada dua ya, ada hak moral dan ada hak ekonomi. Nah, kalau hak ekonominya dari karya cipta itu pasti akan mendapatkan imbalan ya. Nah, tetapi ada juga yang namanya hak moral, dia tidak berbicara tentang ekonomi, tetapi dia bicara tentang hak individu terhadap ciptaannya. Jadi kalau seandainya lagu itu ya, sebenarnya kalau dilakukan perubahan atau mengaransemen ulang tanpa meminta izin kepada penciptanya, itu merupakan pelanggaran
hak cipta. Tapi saya banyak lihat karena saya juga suka pantau, karena saya yang ciptakan lagu Lele Sanggula itu bapak saya. Jadi otomatis saya pantau Pak, saya lihat. Karena biasanya yang kasih tahu saya, ponakan saya, Om ada lagunya Opa itu dipakai ini. Nah, saya berpikir karena kita tahu aturan hak cipta, tapi saya harus lebih wise, lebih dewasa. Karena mungkin kalaupun itu di aransemen, ya itu sesuatu yang terbaik, paling tidak bisa menghibur masyarakat. Bukan kita hanya melihat suatu uang-uang terus ya Pak, tetapi ada nilai-nilai budaya. Paling tidak orang menyanyikan lagu daerah tersebut, orang masih mengingat bahasa Tolaki karena itu bahasa kekayaan daripada bangsa ini. Kalau satu suku dihilangkan kan kita kerugian. Iya, Pak. Nah, karena di situ ada budaya. Paling tidak bapak saya waktu buat itu, dia berpikir paling tidak ada yang bisa dinyanyikan oleh generasi. Tapi udah saya. didaftarkan. Sudah, saya daftarkan itu 1996 di Jakarta. Jadi ada lembaga namanya Karya Cipta Indonesia waktu itu. Nah, kita daftarkan di situ. Setelah itu dan bapak saya dapatkan royalti dari hasil karya hasil itu. karya cipta. Ya paling tidak di era dia sudah pensiun, tapi dia masih ada Masih penghasilannya. terima cuan, Pak. Iya, karena ada lagu-lagunya Pak, bukan hanya satu, Iya. hanya yang populer Iya. satu lagu daerah. itu. Itu kan udah meninggal nih. Iya. Kalau misalnya waris itu apa milik iya. kita itu berapa lama dia kan biasa seumur Oke. hidup ditambah berapa tahun atau Betul. turun ke ahli warisnya itu gimana dia kalau status? Ya biasanya kan 70 tahun ya perlindungannya sampai 7 tahun setelah dia meninggal. Oh, Untuk perlindungannya, kalau seandainya sudah meninggal begitu kan otomatis ahli warisnya. Ahli Nah, waris. kalau saya ditanya diurus nggak? Mungkin saya lagi malas diurusnya, tapi saya bilang biarlah ini jadi amal ibadah untuk orang tua saya. Iya. Ya kan semakin orang menyanyi, orang senang, orang bahagia. Nah, kenapa kita tidak ikut bahagia juga? Karena biasanya ada teman-teman bilang, ini lagunya orang tua lo dinyanyikan sama Iwan Fals dengan versi ini. Enggak ini, gak usah lah. Oh ya, Sudah, kemarin. ya, di ada Konawe pas datang Iya. dia nyanyikan. Saya sudah alhamdulillah kalau dia nyanyikan karena Iwan Fals ini kan penyanyi besar, gitu. Ya mungkin sementara ini kita tidak berpikir untuk komersialisasi yang ini, tapi paling tidak ada nilai-nilai kearifan lokal, kita memperkenalkan budaya, kemudian budaya itu karena bapak saya dia seorang pencipta lagu, mungkin lewat situ dia menciptakan biar orang mengenal budaya Tolaki. ya. Jadi bukan nilai ekonomisnya saja ya, dan juga bukan hanya karena moralitas. Nah, ketika ada improvisasi ya dari teman-teman yang merubah, karena versinya macam-macam, ada koplo, ada jazz. Nah, kalau saya sering dengar itu yang saya senang yang jazznya Pak, karena ada kreatif. Jadi, nah tapi pikiran saya satu, wah, orang bahagia kok dengar lagu ini. Jadi saya bahkan biasanya dipakai untuk lomba lagu. Iya, lomba lagu daerah. Paduan suara. Paduan suara. Hanya teman-teman bilang, lu nggak nuntut itu di orten. Nggak usah lah. Yang penting mereka sudah nyanyikan itu sudah suatu kebahagiaan bagi saya. Ya, saya kan bukan orang kapitalis, saya orang istilahnya saling memberi dan saling berbagi. Karena negara ini sudah banyak memberikan manfaat bagi saya. Paling tidak apa yang dilakukan orang tua saya nggak usah saya pergi ikut-ikut karena semuanya untuk kepentingan bangsa ini sehingga generasi muda bisa mengikuti langkah begitu. Tapi kalau Anda menciptakan ya sebaiknya jaga baik-baik. Karena sekarang ini kan zamannya lagi kapitalis, pokoknya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Plagiarisme, Cari celah aja Pak. cari celah. Jadi kalau punya karya cipta paling tidak didaftarkan. Nah, itu penting. Kenapa paling tidak di situ tertulis orang akan buka siapa sih yang karang lagu ini? Nama kita. Paling tidak kita pernah berbuat untuk masyarakat. Paling tidak kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Sementara ada kata-kata orang bijak mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya. Ini kan Pak, ini kita bicara secara umum tadi manfaat. Ya. Bapak ini kalau saya tanya kan akademisi pasti ada karya tulisnya yang sudah mungkin didaftarkan di Ya. Kemenkumham. Apa sih Pak manfaat yang Bapak terima dari mendaftarkan kekayaan intelektual? Misalkan kayak karya tulis kayak Ya, buku. disertasi, Ya. buku atau tesis itu Bapak rasakan sendiri tidak manfaatnya di Ya, Bapak? paling tidak dengan adanya hak cipta ini, kita penulis itu paling tidak dilindungi oleh undang-undang. Sehingga karya cipta kita itu tidak seenaknya diambil orang,
terus nanti dimuat di situ menjadi milik dia, tetapi paling tidak ada catatan kaki bahwa karya ini saya ambil dari orang tersebut. Makanya kita di sini harus hati-hati, jangan sampai kita mengambilkan ide ya orang itu menjadi milik kita, padahal itu bagian daripada plagiarisme. Orang kan hanya kadang-kadang tidak terlalu berpikir yang lebih jauh lagi, padahal semuanya ini kan kita mulai dari mimpi-mimpi. Dari mimpi-mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Apakah itu kalau kita orang hukum mungkin bisa diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan, paling tidak perda atau tidak peraturan ini, karena ada umpamanya statement terkait dengan arti keadilan, arti perlindungan, ada teori-teori yang kita gunakan, paling tidak itu kita bisa membantu ya, membantu orang lain untuk menerapkan dalam kehidupan, dan banyak pokoknya selain perlindungan karya cipta kita dan penghargaan, paling tidak di dalam skripsi itu ada nama kita atau tesis. Kita puas, Pak. Kalau bicara tadi tentang hukum, pertanyaan saya Pak, ini kan kalau terkait produk hukum kekayaan intelektual tuh Pak, hampir nggak tiap tahun berubah sih, tapi selalu ada pembaharuan. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana perkembangan hukum untuk kekayaan intelektual ini? Apakah dia memang mengikuti perkembangan zaman atau Bapak lihatnya seperti gimana Pak? Ya. Sebagai akademisi hukum nih. Ya, untuk HKI ini Ya. karena ini kan banyak inovasi. Iya, banyak Ya sekali. toh? Itu sudah bukan rahasia umum lagi. Kadang-kadang ya kemajuan meninggalkan hukum. Ya. Jadi orang baru mau pikir hukum tapi sudah muncul lagi teknologi baru. Kemajuan lebih cepat. Tapi paling tidak ada di situ ada pikiran kita untuk bagaimana memberikan perlindungan. Tapi alhamdulillah kalau di dunia hak kekayaan intelektual, ya mungkin saya bilang kepantauan saya ya sudah lebih baik dibandingkan dulu-dulu. Yang satu ada undang-undangnya, tetapi bukan hanya undang-undangnya. Yang paling terpenting ada kesadaran masyarakat. Nah, karena mungkin ini keterlibatan Anda semuanya dalam mensosialisasikan. Nah, saya juga sering jadi pertanyaan, ini ada orang ini kasih keluar gini dari Menkumham. Iya betul itu kok, kita ikutin saja langkah-langkahnya. Karena itu dalam rangka melindungi karya cipta masyarakat. Mungkin satu waktu Anda juga punya karya, maka daftarkan ke Menkumhamnya. Kalau sudah didaftarkan, paling tidak negara melindungi, menjamin dan melindungi kan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita kan, negara melindungi segenap tumpah darah. Otomatis bukan hanya tumpah darah, kalau sudah bilang tumpah darah termasuk karya-karya kita, termasuk benda-benda yang dibilang tadi, benda yang tidak berwujud, yaitu hak kekayaan intelektual. Karena dia tidak terlihat tapi dia ada, dan itu bisa dijadikan hak. Jadi ada hak cipta, ada hak paten, ada hak merek, ada hak desain industri, desain tata letak, bahkan varietas tanaman juga, sirkuit tata letak. Ya. Itu kayak bahasa-bahasa yang tadi tuh kayak asing. Yang biasa kita dengarkan cuma cipta, merek. Nah, untuk Pak Kanwil nih Pak, sebagai pelaksana di Kanwil Kemenkumham Sultra, penyelenggara lah istilahnya. Bagaimana Bapak melihat kekayaan intelektual ini mempengaruhi bisnis dan sektor ekonomi kita Pak? Ini kan tadi Bapak udah cerita tentang perseroan perorangan, tentang ekonomi kreatif. Bagaimana kalau di Kemenkumham penyelenggaraannya? Ini contoh kecil saja ya. Jadi kalau tadi sudah digambarkan secara umum, contoh kecil misalnya kekayaan intelektual secara umum, saya kasih contoh hak cipta. Hak cipta ya. Hak cipta. Saya tidak ke hak cipta, misalnya cipta kita di akademisi ya, di akademisi para dosen. Tapi ini seni tradisional. Ini contoh kecil saja, jangan yang besar ya. Belum UMKM belum. Ini contoh kecil seni tradisional, misalnya irama gambus. Oh iya Pak, gambus ya. Gambus. Ini mungkin seluruh satu-satu seluruh Indonesia. Satu-satu yang paling pertama sebagai pionir menciptakan kekayaan intelektual khususnya seni irama gambus baru terjadi di Sulawesi Tenggara. Dan anak ini sudah dua ya, ada dua. Satu di daratan sini, Tolaki, Konawe sini. Pak siapa namanya? Ade dari Unaha. Dari Unaha sering saya ituin, sering kita pakai. Dan termasuk juga di Buton. Itu pun sudah dibawa oleh Pak Gubernur ke luar negeri, ke Amerika kayaknya, ke Amerika waktu itu di Buton ya. Oh yang dari Bogor. Jadi ini membawa pertumbuhan ekonomi dan kaderan ini sudah mendaftarkan.
dan diakui, dan di kemana-mana dia diakui, dan dia dipanggil kemana-mana untuk memberikan ya penghiburan dari seni cipta gambus ini, irama gambus ini. Iya. Nah, jadi ini contoh kecil bahwa ternyata walaupun ini tidak diperhatikan, ternyata ini menjadi suatu nilai budaya tradisi yang sangat bermanfaat dan sangat berarti untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara termasuk seluruh Indonesia. Ya, jadi ini contoh kecil, hanya satu itu yang saya bisa kasih contoh. Jadi nilai ekonomisnya sangat tinggi sekali. Nilai ekonomi, nilai wisatanya juga tinggi, dan nilai seni dan nilai hiburan, nilai historinya Pak. itu Karena budaya gambus itu memang kalau tidak dikembangkan dia bisa hilang, karena, punah. Kalau bicara tentang gambus original udah banyak yang tidak ini Pak, Sulit tidak sekali. tertarik. Jadi kalau kita kembangkan, kita ikuti perkembangan zaman, otomatis kayak penikmat kayak kita ini pasti akan menikmati terus, Pak. terus. Jadi beda ya. Mungkin anunya kali Pak. Jadi Pak Dokter, Iya. jadi saya tertarik waktu itu kan kalau misalnya piano atau Sudah umum ya. atau gitar, ada notnya. Tapi gambus ini seninya tinggi sekali, tidak ada notnya. Iya. Jadi Betul. perasaan itu antara ini dan menyatu rasa itu, dia luar biasa, ini seninya, kedalaman seninya sangat tinggi. Jadi betul-betul datang dari dalam Datang dari hati. sini, dia tidak ada not dia. Hmm. Itu orang memiliki seni dan kerasnya sangat tinggi, sangat dalam. Dan ini yang saya menjaga, dan ternyata betul-betul ya, dan sudah dua anak muda yang sudah mendaftarkan, termasuk di sini. Nah, ada mana? Oh sudah ada. Sudah. Iya, Pak. Sudah di tahun 2020 pendaftaran. Iya, Pak. Dan itu luar biasa, anak itu luar biasa, dan luar biasa dia punya kreasi seninya itu luar biasa, dan menyentuh rasa, dan termasuk juga di bau-bau. Ya, itu ada grupnya ya. Ada grupnya. Jadi juga dibawa, saya dengar sudah dibawa ke Amerika oleh Pak Gubernur lama, Pak Ali Masih. Jadi ini hanya contoh itu menjadi menginspirasi untuk teman-teman atau seluruh kreator, seniman muda Sulawesi Tenggara atau seluruh Indonesia, bahwa ternyata seni tradisional itu menjadi suatu hal yang sangat harus kita lindungi, kita jaga, sehingga menjadi kearifan nilai budaya ini tidak boleh rapuh atau hilang. Ya, jadi mungkin itu hanya satu yang menjadi contoh bahwa ternyata kekayaan intelektual itu sangat besar manfaatnya, bahwa menjadi proses peradaban kehidupan manusia. Jadi manfaatnya bukan cuma di satu sektor ya, Bukan, ya. di ekonominya, di wisatanya, di Seni hiburan, hiburan Pak. Karena anak-anak sekarang itu, zaman sekarang kan sudah cerdas-cerdas Iya. memilih musik, memilih ini sudah banyak sekali, dan lebih senang sama musik-musik luar Pak. Luar, iya. Jadi kalau misalkan ada musik-musik lokal, apalagi ini yang istilahnya apa namanya, adat Adat, ya. kayak Tradisional. tradisional ya, tradisional kayak luar biasa loh Pak. Apalagi kalau misalkan anak muda yang suka, ini kan pemainnya anak muda Susah, Pak. anak muda. Iya. Jarang sekali Jarang. Pak ada anak muda Anak yang muda tertarik mau sama begitu. alat musik tradisional. Iya, Ya. betul. Kalau untuk Pak Dokter nih, kalau kekayaan intelektual pengaruhnya terhadap dunia akademisi itu gimana Pak? Ya otomatis ya penting banget ya, karena orang-orang akademis itu kan istilahnya kalau saya bilang suka berhayal, bermimpi untuk menciptakan sesuatu. Nah, ketika karyanya itu kan kalau dalam penelitian pasti otomatis dia akan membuat satu karya tapi dalam bentuk ide dengan tata caranya. Nah, kalau seandainya ide itu bisa diaplikasikan pada teknologi, maka akan diberikan. Dan itu sudah banyak terjadi, mulai dari satu penelitian yang kecil, ternyata penelitiannya itu bisa menghasilkan uang banyak dan bisa diaplikasikan di dalam teknologi, kemudian dari hasil itu bisa dijual ya. Taruhlah kalau kasus umpamanya, saya kasih contoh, tapi ini kasus lama ya, lama banget, teh botol itu kan, itu kan dari hasil karya cipta mungkin skripsi dari seorang mahasiswa. Tapi nanti setelah itu akan muncul bagaimana teh itu tidak basi di dalam botol. Itu kan merupakan satu karya yang bisa diwujudkan dalam bentuk industri produk produk. Dari produk itu bisa diaplikasikan ke dalam. Jadi kalau saya ditanya tentang bagaimana pentingnya, ya itu sangat penting banget bagi dunia akademisi, karena dengan adanya kekayaan intelektual ini berarti ada hak-hak yang diakui. Kalau ada hak yang diakui berarti ada perlindungan. Karena kita otomatis sebagai seorang akademis pasti banyak ide, dan ide itu
jangan sampai orang tahu dengan seenaknya kita capek-capek meneliti, tapi orang lain yang dapat terus dia mengambil, terus dia buat produk, jadi produknya, terus bisa diaplikasikan di dalam industri menciptakan yang besar dan bisa mendistribusikan, menjual kan, Iya. sementara pemikirnya tidak Nggak mendapatkan dapat apa-apa. manfaatnya. Jadi makanya dengan adanya negara, dalam arti Menkumham, terhadap karya-karya kita tersebut kita bisa daftarkan. Nah, dan saya kira banyak kalau dari pihak UHO yang mungkin dari Iya. peternakan teknik yang sudah mendaftarkan KI-nya. Kan nggak KI-nya. susah Pak, syaratnya juga mudah. Biasa tuh kan orang nggak mau daftar karena dipikir ribet, tapi ternyata setelah datang ke sini, makanya saya selalu bilang datanglah dulu jalan-jalan ke Kumham, karena mereka kan biasa browsing Pak, syarat-syarat pendaftaran merek tuh kayak ribet panjang. Ketika ketemu sama konsultannya, kan ternyata semudah ini. Dan di KI juga itu kan ada, kalau saya nggak salah ada sentra KI. Sentra KI. Kalau memang misalkan Di kita- UHO sudah ada kalau kita sentra malas KI, daftar ya. langsung, Iya. kita bisa misalkan malas ke Kemenkumham, bisa ke sentra KI. Kan kalau di kampus-kampus sudah ada. Jadi teman-teman mahasiswa ataupun dosen yang punya kekayaan intelektual, kalau mau didaftarkan ya ke sentra KI. Itu mudah, malahan kita cuma tinggal siapin berkas, nggak ngapa-ngapain Betul. lagi Pak. Iya. Dan itu ada kesadaran menuju ke situ untuk berinovasi, menciptakan karya-karya yang bermanfaat. Ya mungkin untuk saat ini kali belum tumbuh ya, belum kelihatan karena mungkin pelan-pelan. Tapi udah Pasti banyak akan, loh Pak iya. yang daftar di Kumham ya Pak. Iya. Nah, mungkin kita bisa ini Pak di-share sudah berapa pencapaiannya Kumham Sultra terkait pendaftaran merek, cipta. Itu kan ada di kita. Jadi biasa teman-teman tuh daftarnya di mana? Nah, kalau sekarang sudah pada tahu Pak, karena kita juga sudah rajin sosialisasi ya Pak. Kumham Sultra sudah sosialisasi, terus punya petugas-petugas KI yang luar biasa. Kalau bisa di-share Pak, untuk tahun ini untuk atau tahun sebelumnya? Kalau untuk tahun ini secara keseluruhan, total keseluruhan untuk kekayaan intelektual yang terdaftar di Hubungan Dalam Negara ada 1.643 secara keseluruhan. Luar biasa. Luar biasa itu. Jadi ini perkembangan lompatannya luar biasa karena tahun 2023 ada 1.357 kekayaan intelektual yang terdaftar dari berbagai cipta. Merek baru satu, ya. Merek. Bukan. IG hanya satu. Indikasi Indikasi geografi. geografi. Ya, bagian dari merek juga Pak. Merek. IG hanya satu. Tahun ini IG tidak ada, dan tahun ini keseluruhannya kecuali IG itu ada sekitar sampai bulan ini ada sekitar 286. Nah, jadi sangat pesat, luar biasa. Mungkin perlu didorong lagi karena kalau dari indikasi geografi itu kan kita banyak produk-produk yang luar biasa, hanya kan Iya belum Pak, karena memang dimengerti. belum paham. Iya, kalau betul. Jadi Indikasi geografis itu yang mana sih Jadi sebenarnya? indikasi geografis itu seluruh kabupaten kota Sulawesi Tenggara itu sangat banyak. Termasuk misalnya Mete aja Pak. anggrek ya. Anggrek, Mete oh sudah. ya. Mete kan sudah Serumi. terdaftar. Iya. Anggrek itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu beda dengan anggrek yang ada di Yang biasa Papua. iya. Ini anggrek ini punya keunikan dan manis, indah, itu menyentuh rasa. Dan dia punya untuk jadi tenunan ya, dia menjadi tenunan ya, dari kain tenun yang ada di daratan Konare ini ada tolaki ya. Itu sekarang dia yang menjadi minat, termasuk Pak PJ Gubernur ya, Pak Andap ini. Ya, saya juga inspirasi luar biasa, beliau punya inovasinya itu memperkenalkan budaya nilai tradisional komunal yang ada di sini, dan termasuk juga pariwisata ya. Dia masuk dalam bulan pertama dan minggu kedua itu sudah luar biasa itu. Selamat datang di Sulawesi Tenggara. Ayo ke Sulawesi Tenggara. Itu Pak PJ Gubernur dan selaku juga atasan kami sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi ini kebanggaan tersendiri. Ternyata pimpinan kami juga berada di sini bersama dengan kami sebagai Gubernur, PJ Gubernur yang selalu menggelorakan. Selalu menggelorakan bahwa ternyata kekayaan intelektual ini sangat besar manfaatnya di proses peradaban manusia. Jadi terima kasih kepada tempat ini Nona Evi, ya,
walaupun belum close, belum tutup, Belum tapi akhir, Pak. belum akhir, tapi saya bangga sekali bahwa ternyata kekayaan intelektual di Sulawesi Tenggara ini berkembangnya sangat pesat karena sinergi dan kolaborasi antara jajaran hukum dan HAM Sulawesi Tenggara bersama seluruh elemen masyarakat, lapisan masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara, baik itu termasuk juga pemerintah, baik itu vertikal maupun tingkat provinsi, kabupaten, kota Sulawesi Tenggara, termasuk juga para dunia pendidikan, baik akademisi, kampus, SLTA dan SLTP, dan seluruh lapisan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan insan pers yang ada di Sulawesi Tenggara, dan termasuk juga ketua Kadin dan BI dan juga statistik, dan termasuk juga OJK yang selalu senantiasa memberikan Iya, dukungan Pak. kepada jajaran kita. Ini Luar kan biasa. nggak bisa juga kalau tidak saling kolaborasi, elaborasi, sinergitas. Karena meskipun ada oknum-oknumnya, tapi kalau nggak ada yang dorong kan agak Betul. susah, Pak. Ya, begitulah hidup, harus saling memberi, Iya, saling iya. menerima, saling Kayak mendorong gini, ya, untuk mencapai satu poin yang paling penting. Jadi Damai Pak Dokter dan ini sejahtera. Iya, pihak kampus ini sangat mengapresiasi, mendukung kami. Betul. Jadi ini Terima kebanggaan kasih. kami tersendiri, dan pada hari ini juga Pak Dokter datang untuk memberikan pencerahan, edukasi, dan sosialisasi, dan memperkuat bagaimana perjalanan kekayaan intelektual di Sulawesi Iya, Tenggara. Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, pasti kita akan mendukung terus karena itu bagian daripada selain mata kuliah, bagian daripada pekerjaan untuk berinovasi. Iya, Pak. Dengan mendapatkan perlindungan dari hak kekayaan intelektual atau kekayaan intelektual karena ada undang-undangnya bahwa semua karya cipta hasil olah pikir seorang manusia perlu mendapatkan penghargaan. Iya, Ya. Pak. Tanpa ada menurut kita susah juga, kita harus mendaftarkan lari ke sana, Pak. Jadi harus kita kolaborasi terus ya. Kalau sekarang kan enak, Pak, ke daerah saja. Tapi Iya. misalnya kayak kalau yang dulu kayaknya langsung ya, Pak. Ya langsung dulu kan di pusat, Jakarta kan, iya. pusat. Sekarang Nah, kan udah enak, Pak. makanya dulu saya daftarkan lagu bapak saya ya di Jakarta tuh, bukan di Kendari karena di sini nggak ada, Pak. Sekarang Tapi ada sekarang sekarang sudah semua ada ada di sentra, kampus. ya. Semua di sini. Berarti antusias negara, pemerintah memperhatikan ini ya, tidak hanya ngomong ini ada undang-undangnya, tapi Iya. tidak ada Langsung antisipasinya. mengimplementasikan, Nah, tapi ini kan ya. ada antisipasi. Ketika orang berkarya, mengeluarkan produk, kita tidak harus jauh-jauh pergi ke Jakarta, Iya. di Kendari ada. Ya, kan dulu memang orang malas berkreativitas, Pak, karena mereka pikir kalau kita udah bikin kita mau ngapain lagi, Pak. Kalaupun mau didaftar jauh lagi ke sana, duit lagi, kan seperti itu kan. Itu biasa pola-pola pikir yang seperti ini mempengaruhi juga. Nah, tapi Ya, kan sekarang betul. karena kita sudah stay, kita udah buka pelayanannya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu kalau langsung, Pak. Sebenarnya juga bisa by phone sih, Pak. Ya. Udah ada. Ini pengaruh teknologi kan, Pak. Konsultasi, Pak. Ini kan nggak salah loh, kita punya narasumber saat ini serang akademisi tetapi pelaku juga. Pelaku. Karena ternyata beliau yang daftarkan hak cipta orang tuanya. Orang tua, ya, Jadi lagu. penerima manfaatnya juga langsung di Lagu daerah. Iya, lagu daerah. Itu memang lagunya ini, Pak, happening sekali. Dari zaman saya kecil itu sudah kayak jadi lagu harian Lagu, mungkin, Pak. Di legenda. sekolah, Jadi legenda. ketika paduan suara itu jadi lagu, jadi Oh, lagu pop apa jadi iya, ini ya? jadi lagu paduan suara. Dulu nyanyinya datar aja, Pak. Karena kita pakai versi aslinya. Aslinya. Sekarang kan udah di aransemen. Makanya saya Aransemen, tanya ya. kalau misalkan kita nyanyi versi berbeda itu kira-kira melanggar tidak, Pak? Takutnya kita udah Sebenarnya melanggar kan, tapi kan melanggar. kita Tapi toleransi. Yang punya kayaknya nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan saya aransemen sendiri mungkin nggak apa-apa ya, Pak. Nah, tapi kalau untuk masyarakat umum, karena kasihan para pencipta-pencipta lagu, ya sebaiknya istilahnya, karena kita kan orang Indonesia baik hati lagi pula tidak sombong, paling tidak kulo nuwun lah, permisi. Permisi Gitu. lah. Jadi kita Tradisi budaya nggak boleh hilang. Tradisi itu kita menghargai orang yang sudah berkarya ya, menciptakan itu. Nah, kan orang satu poin, Pak, kalau dia dihargai dia senang banget. Nah, pasti akan ada istilahnya satisfied lah dengan ada penghargaan. Nah, tapi kalau sebenarnya ya kalau kita merubah itu ya termasuk kategori pelanggaran hak moral. Bisa bisa ininya. masuk pidana juga sih kalau mau dilaporkan gitu, karena tapi kalau saya tidak, karena itu hanya
bagian daripada kreativitas. Kenapa kita mau menghambat kreativitas ya? Tapi bagi pecinta peternakan jangan. Kalau ini ya mungkin masih saya izinkan. Tapi kalau sudah terlibat udah terlalu jauh berubah eksistensinya lain lagi. Kalau sepanjang ini Pak, sepanjang yang Bapak tahu, saya juga kalau agak masih kurang ngeh kalau sama, kan kalau selama ini kita cuma dengarnya pelanggaran itu di hak cipta di lagu. Apakah memang ada kasus KI yang rumit yang terjadi mungkin di zaman-zaman dulu, tetapi karena kita terbatas karena belum didaftarkan, akhirnya jadi polemik. Kalau selama ini kan yang saya dengar cuma lagu Pak, tapi apakah ada di luar dari itu? Sebenarnya banyak sih pelanggaran-pelanggaran itu, khususnya biasanya merek. Yaitu ada kesamaan merek antara Gambar atau nama? gambarnya, kalau tidak salah dulu yang paling heboh itu gambar 3 jula atau 2 jula itu ada itu. Saya agak lupa. Jadi produk minuman ini, nah itu banyak persen-persen itu biasanya di merek. Atau kalau tidak, orang yang sudah punya merek di luar negeri, di Indonesia di bawah itu merek dikasih nama itu. Nah, padahal sebenarnya kan apakah ini pelanggaran atau tidak? Nah, dua hal aja, dia bisa jadi pelanggaran kalau mereknya itu sudah merek terkenal. Nah, dalam arti kata kan orang tidak tahu kalau merek terkenal, biarpun dia sudah ada di luar negeri, tapi kalau dia belum daftarkan ke seluruh dunia, berarti dia belum terkenal. Ketika dia tidak terkenal, ya itu menjadikan polemik, ya toh, mana yang mau diberikan perlindungan atau tidak, karena yang dilindungi itu ya merek terkenal. Baik di merek, kalau paten ada juga, tapi kan yang terjadi di luar ya. Kayak umpamanya paten antara Samsung dengan Apple, itu pernah terjadi kan, hanya gara touch yang touchscreen itu. Screen tanpa izin begitu, Samsungnya digugat, bayar sampai berapa itu triliun. Iya. Nah, tapi itu kan penghargaan karya teknologi, mungkin kita lihat itu kecil, hanya touchscreen, tapi kalau seandainya orang itu tidak berpikir untuk menemukan itu apa, kita bisa melakukan itu. Nah, ini kan hasil olah pikir karya yang dan kasarnya sampai ke hati-hatinya itu untuk dikorbankan waktu, kan tidak gampang berpikir untuk menemukan. Nah, dia temukan terus tiba-tiba orang dengan seenaknya mengambil tanpa izin terus. Nah, itu kan merugikan. Atau kalau tidak juga, kalau rahasia dagang juga, saya pikir banyak sih yang melanggar, tapi mungkin waktu itu belum diatur hakinya. Mungkin pedagang ini dia kerja di situ, dia ngambil resepnya, dia buka juga. Akhirnya yang lama, tapi itu kan masih istilahnya tradisional, belum. Tapi akhirnya jadi lemah kan Pak kalau tidak didaftarkan. Betul, karena mungkin orang yang terlalu percaya dia tidak daftarkan rahasia dagangnya. Nah, kalau ketika ada orang lain yang mau keluar kan ya nggak bisa dong. Saya sudah daftarkan, saya punya bukti. Ada sertifikatnya. Jadi daftarnya kalau supaya disampaikan juga di luar negeri kan udah ini kolaborasi ya Pak, langsung ke lembaganya juga. Makanya kita peringati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia itu karena sepenting itu Pak. Betul. Sepenting itu. Izin Bapak sebelum kita akhiri. Mungkin tadi itu jadi pertanyaan terakhir juga untuk Pak Dokter sama Bapak. Saya ada minta closing statement Pak, apa harapan-harapannya? Mungkin Pak Kanwil duluan. Terima kasih Kakak Nona Evi yang baik dan cantik, Pak Dokter Sarif, pada kesempatan ini atas nama teman-teman jajaran hubungan Ausis Tenggara, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala kolaborasi dan kerjasama yang tercipta selama ini dalam mengembangkan dan menguatkan dan memberikan edukasi knowledge kepada seluruh lapisan masyarakat. Ternyata memang KI ini sangat besar manfaatnya dalam proses peradaban kehidupan manusia. Jadi pada tempat ini kami mengucapkan terima kasih dan hanya doa dan kerja untuk kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan pada tempat ini sekali lagi dalam suasana kemenangan Idul Fitri, Pak, masih bulan Syawal. Bulan Syawal, jadi mohon maaf lahir batin kepada seluruh jajaran dan juga termasuk seluruh lapisan masyarakat di bumi Allah yang kita cintai ini. Dan juga pada kesempatan ini juga
pada momen yang berbahagia. Saya lihat Kakak Nona Evi ini pakai baju putih, berbeda dengan saya dengan Pak Doktor, Ini berbagai masih dengan batik, suasana hari dengan Kartini, Pak. Nah, itulah hatiku yang sudah terbaca. Iya. Ini sudah terdaftar. Betul. Nah, tapi Ibu kita Kartini selalu memberikan suatu harapan-harapan yang sudah diletakkan. Jadi pada tempat ini kami mengucapkan selamat Ibu, para ibu dan termasuk Selamat juga hari. para nona-nona. Ya. Karena bagaimanapun hari-hari perempuan, hari Ibu kita Kartini. Iya, Pak. Jadi Nona Evi, terima kasih, selamat Ibu Terima kasih, Pak. Kartini. Ya, dan ini menjadi kebahagiaan tersendiri untuk jajaran Hukuman HAM, menjadi model, ya, menjadi model untuk kita semua. Jadi terima kasih yang telah memberikan suatu inspirasi baru, beda. Kemarin kami disuruh pakai ini karena bagian dari kekayaan intelektual. Ini sudah terdaftar Pak Dokter. Ya. Oh, di Ini sini sudah ya. terdaftar ya. Alhamdulillah. Kampurung ya. Campurui, Pak. Jadi Jadi itu. saya juga sebenarnya kekayaan intelektual Pak habis gelap Terbitlah terang. terang. Oh ya, betul. Oh. Jadi dia sudah turun-temurun Pak bertahun-tahun. Oh, ternyata luar biasa ini Iya, ya, iya, Pak iya. Dokter. Habis gelap terbitlah Terbitlah terang. terang. Itu Iya, Pak. kekayaan intelektual. Iya. Maka itulah martabat kemanusiaan. Betul. Luar biasa. Jadi terima kasih sekali lagi pada tempat ini. Saya ucapkan terima kasih atas kegiatan ini kepada Kakak Evi dan Nona dan Pak Kadif Pelayanan Hukum dan Pelajaran seluruh jajaran insan Hukuman HAM Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas kinerja yang sangat luar biasa, memberikan dukungan, kolaborasi dan sinergi dan saling membahu dengan pendekatan pelayanan humanis yang selalu diberikan oleh teman-teman jajaran insan pengayom Sulawesi Tenggara Umuyanwa dalam membangun dan bekerja sama seluruh lapisan masyarakat, seluruh pemerintah baik vertikal maupun pemerintah daerah, 3 provinsi Kabupaten Sulawesi Tenggara, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan termasuk akademisi dan dunia pendidikan lainnya, dan termasuk juga insan pers yang telah bahu-membahu bekerja sama dalam membangun masyarakat bumi Allah yang tercinta ini. Mungkin itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima Assalamualaikum kasih Pak Kanun. Pak Dokter, mungkin closing statement harapan Bapak untuk generasi-generasi kita dalam pengembangan kekayaan intelektual ini, Pak. Oke, terima kasih. Kalau bagi generasi muda ya, kalau kasihkan ini saya hanya pendek-pendek aja. Pokoknya tetaplah berinovasi, ciptakan karya-karya baru, dan daftarkan dan jaga baik-baik dan terus berinovasi. Karena ketika kita berbuat itu, kita sudah membuka satu legacy, warisan untuk kita, warisan untuk generasi selanjutnya. Kemudian ada, saya ucapkan dulu nih Pak, selamat Hari Kartini ya. Nggak enak juga nanti kita dianti sama. Habis segala terbitlah terang. Iya. Sementara istri kita kan perempuan, anak kita perempuan, jadi kita ya respectable lah dari sejarah itu. Ya selamat Hari Kartini, Mbak Eti. Kemudian yang paling penting satu, ada perkataan bahwa negara yang banyak sumber daya alamnya itu akan berbeda dengan negara yang banyak sumber daya manusianya terkait dengan hak kekayaan intelektual. Dia akan kaya terus kalau dia punya sumber daya HKI. Tetapi kalau hanya mengandalkan sumber daya alam, suatu waktu sumber daya alam akan punah. Punah. Tapi kalau kita punya sumber daya hak kekayaan intelektual, Tidak habis. dia akan hidup terus, Iya, bahkan 70 tahun untuk perlindungan hak cipta, untuk karya-karya paten ya. Contoh lah, mungkin mendiang Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie, dia sudah menciptakan satu karya paten ya, yang kenapa? dipakai di seluruh Yang dunia. dipakai di seluruh dunia, khususnya untuk pesawat anti retak. Itu kan luar biasa. Aduh, merinding saya. Ya, ini warisan dan itu kebanggaan bagi kita. Iya, sebagai bangsa Indonesia. Nah, Pak. sebagai bangsa Indonesia, anak muda khususnya, kenapa kita tidak ikuti jejak ini? Mempatenkan karya kita untuk dikenal dunia, dan apalagi sekarang kan dengan teknologi, karya-karya yang dipatenkan kan dimuat di DJKI ya, anunya Menkumham. Nah, mari sama-sama tetap berinovasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, dan janganlah
berharap untuk menjadi ASN ataupun untuk kerja di pabrik, tapi ciptakanlah lapangan pekerjaan dengan berlandaskan Kreasi. kreatif, inovasi, sehingga melahirkan suatu kekayaan intelektual yang bisa dikenang sepanjang masa. Amin. Ya. Saya kira itu saja. Iya. Jadi memang Pak, kalau kita punya harta kekayaan kekayaan berarti kita punya harta kan Pak, kekayaan intelektual berarti ilmu. Kalau kekayaan materi kita yang jaga. Ya. Kalau kekayaan ilmu dia yang jaga kita, itu dia bedanya Pak. Terima kasih Pak closing statementnya. Jadi sahabat Anoa Muda, Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ini ditetapkan untuk merayakan kreativitas dan kontribusi yang dibuat oleh pencipta dan inovator. Hak kekayaan intelektual sendiri ini juga merupakan bagian yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi kreatif, utamanya usaha-usaha kecil. Nah, sebagai insan kreatif, salah satu kontribusi kita untuk membangun perekonomian atau membangun negara itu yaitu dengan mendaftarkan kekayaan intelektual kita, gitu Pak. Jadi saya himbau ini Pak. Sebelum tutup saya himbau sahabat Anoa Muda untuk mengakses laman kita di djip.go.id. Di situ udah banyak informasi tentang kekayaan intelektual. Kalau misalkan tidak puas lewat browsing, lewat internet, bisa langsung ke Kementerian Hukum dan HAM, ke Kanwil Hukum dan HAM Sultra. Itu kita buka layanan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Silakan berkunjung, tanya-tanya, konsultasi. Kalau sudah punya kekayaan intelektualnya bisa langsung didaftarkan. Jadi saya ada satu pantun Pak sebelum tutup. Enggak ikan paus dulu Pak, ini Kota Kendari, kota bertakwa. Punya KI, daftar tahu Pak. Ya, terima kasih untuk para penonton channel YouTube kami. Semoga apa yang kami berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Evi, Bapak Kakanwil, Bapak Silvester Sililaba, Bapak Dr. Sapil Sopansanip, pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Anoa Muda Kumham Sultra pasti crack. Oke, terima kasih.